Halo sahabat hipnoterapi, pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik, yaitu siapa sahabat sejati kita. Kadang-kadang kita menganggap bahwa orang lain yang bisa menerima kita apa adanya. Artinya, dikala kita senang, dikala kita susah atau jatuh miskin, dia tetap seperti biasa melayani kita. Dia tetap baik terhadap kita. Kadang-kadang itulah yang kita sebut dia sebagai sahabat sejati. Memang ada orang juga dia sangat baik dengan kita, yang kita kadang-kadang kita sebut dia sebagai sahabat yang paling baik, sahabat sejati. Tetapi ketika kita jatuh, dia lari. Mungkin mau lewat rumah kita saja dia tidak berani, karena kemungkinan dia takut ketularan miskinnya. Mungkin itu seperti itu. Nah, jadi siapa sebenarnya sahabat sejati kita itu? Apakah dia untuk orang lain yang biasa kita anggap mereka itu adalah sahabat sejati? Kadang-kadang kita kalau ketemu dengan seseorang mungkin yang sudah puluhan, katakanlah itu teman sekolah kita yang dulu begitu baik dengan kita, puluhan tahun tidak ketemu, tapi tiba-tiba kita ketemu dengan teman kita itu. Apa yang kita lakukan? Ayo, sudah puluhan tahun kita tidak pernah bertemu, ayo kita pergi makan enak. Nah, kita ketemu dengan teman yang sangat lama, kita traktir dia makan enak, ya. Kita menganggap dia itu sahabat sejati. Itu waktu dulu, ya. Tapi setelah kita sudah dewasa, apakah nanti ketika kita jatuh miskin, jatuh susah, apakah dia akan tetap seperti itu? Belum tentu, karena orang itu bisa berubah. Dulu ya dulu, sekarang yang sekarang. Nah, inilah orang. Jadi, siapa sebenarnya sih sahabat sejati kita? Kadang-kadang kita melupakan dia. Dialah yang mencari hidup untuk kita. Dialah yang menopang hidup kita. Dialah yang membuat kita sukses. Dialah yang mencari uang dan segala macam fasilitas yang dapat kita nikmati. Jadi, siapakah sebenarnya sahabat sejati kita itu? Dia itu tidak lain dan tidak bukan adalah diri kita sendiri. Makanya dialah sahabat sejati kita. Ingat ya, diri kita bisa jadi musuh kita yang paling ganas, tapi bisa juga menjadi sahabat sejati kita. Ketika diri kita ini menjadi musuh kita, ketika kita terjadi kesalahan, ada suatu kesalahan di dalam diri kita, mungkin karena pengaruh-pengaruh dari luar yang mempengaruhi diri kita, atau kita sendiri memikirkan segala sesuatu yang kita anggap benar. Mungkin kita anggap itu adalah benar, sebenarnya itu tidak benar. Nah, tetapi ketika kita dapat mengendalikan diri kita dengan baik, dapat mengendalikan pikiran, jasmani kita, ucapan kita dengan baik, itulah diri kita ini adalah sahabat sejati kita. Nah, kadang-kadang kita melupakan itu. Ada orang yang tadi saya katakan, teman yang tak pernah kita ketemu sekian puluh tahun, kita traktir makan. Pernahkah kita memikirkan diri kita sendiri? Pernahkah kita menghargai diri kita? Pernahkah kita mentraktir diri kita makan? Ya, bagaimanapun susahnya kita, sekali-sekali kita harus menservis diri kita. Berilah diri kita makan yang enak sekali-sekali. Tujuan itu apa? Karena jasmani kita ini yang bekerja untuk kita, bekerja untuk Anda, bukan orang lain. Kita tidak bisa bergantung pada orang lain. Kita hanya bisa bergantung pada diri kita sendiri. Nah, diri kita inilah yang bekerja untuk kita, susah untuk kita, bangun pagi, dan segala sesuatu dia buat untuk diri kita. Maka kita harus rawat diri kita ini. Jasmani kita ini harus kita rawat, kita beri makan, kita beri nutrisi yang baik, sehingga dia bisa tetap bertahan dan stamina kita tetap baik. Belum pernah kita memikirkan itu kan? Contohnya begini, kita kadang-kadang lambat tidur, lembur. Tujuannya itu apa? Untuk mencari pendapatan lebih agar hidup kita bisa sejahtera. Pernahkah kita berpikir bahwa diri kita ini perlu istirahat? Mungkin kita sudah ngantuk, baru sudah tak tahan lagi, baru kita tidur. Itu bukan berarti kita memikirkan diri kita. Tapi kalau kita betul-betul memikirkan diri kita itu, ketika kita lagi tidur,
kita harus bisa menghargai semua organ di dalam tubuh kita. Contohnya, jasmani kita suruh tidur, ya Anda berhak untuk istirahat. Pernahkah kita mengatakan itu kepada jasmani kita? Anda berhak untuk istirahat. Saya menghargai Anda dan saya berterima kasih kepada Anda yang telah bersusah payah untuk mencarikan nafkah untuk diri saya, untuk menghidupi keluarga saya. Pernahkah kita mengatakan gitu kepada jasmani kita? Pernahkah kita mengatakan kepada mata, oh mata, kamu adalah jendela dunia, sekarang kamu berhak untuk istirahat, saya berikan dan saya hargai Anda untuk beristirahat. Tangan, kaki dan sebagainya. Tapi ingat ya Bapak Ibu, organ dalam jangan disuruh beristirahat. Kalau itu istirahat itu bahaya. Semua organ dalam di dalam tubuh kita itu jangan menggunakan kata istirahat, tapi gunakan kata relax. Jantung, paru-paru, aliran darah kita, semua organ-organ dalam kita ini lebih relax, santai. Jadi kita memberikan kesempatan kepada jantung kita, kepada semua organ dalam kita itu untuk santai dan rileks. Kalau kita menyuruh mereka santai untuk rileks, tentu tubuh kita harus santaikan dulu. Kita berbaring atau kita duduk seperti saya sekarang, ya duduk, saya tenang. Nah, pada saat itu baru kita beritahu kepada jantung, rileks, paru-paru rileks, lambung rileks, semua dalam organ-organ dalam itu bekerja dengan santai, dengan rileks. Kalau mereka itu pada saat kita lagi tenang, lagi santai, mereka rileks, kita akan terasa sangat nyaman. Tidur pun sangat nyaman dan sangat nyenyak. Pada saat kita tidur, semua di dalamnya ini, pikiran kita sampai organ dalam semua tidak pernah rileks. Kita tidur itu tidak pernah nyenyak. Makanya kita harus memberikan kesempatan mereka menghargai diri kita sendiri, baru kita bisa mencapai kesuksesan. Karena ketika kita tidak bisa menghargai diri kita, bagaimana jasmani kita ini bisa bekerja untuk Anda? Maka dari itu Bapak Ibu semua dan sahabat hipnoterapi, mulai dari sekarang ketika Anda lagi berbaring, lagi duduk enak, ya santai, beritahulah kepada organ-organ Anda seperti kepala Anda dan semua organnya, telinga, hidung semua, ya agak bekerja dengan rileks. Leher rileks, bahu, tangan semua. Setelah selesai semua sampai ke ujung kaki tubuh, saya izinkan Anda untuk beristirahat. Dan terima kasih kepada tubuh, selama ini Anda sudah bekerja keras untuk saya. Anda sudah mencari banyak nafkah untuk menghidupi saya dan keluarga saya. Kita harus berterima kasih kepada diri kita sendiri. Jangan hanya berterima kasih kepada orang lain. Orang lain ketika kita susah bisa dihitung jari. Dari 1000 orang, hanya beberapa orang saja mungkin yang tinggal ketika kita jatuh. Tapi diri kita ketika kita senang dan kita jatuh, dia tetap memperlakukan kita seperti biasa. Kita senang, ya dia makan lebih enak. Kita susah, dia juga ikut kita susah, dia juga makan yang apa adanya. Ini dia perbedaan diri kita, jasmani kita ini dengan orang lain. Dia akan mengikuti kita susah, orang lain belum tentu. Tahu saja jauh-jauh lah, istri saja belum tentu. Dulu namanya semangkuk makan berdua, sekarang mana ada. Ketika semangkuk makan berdua, pada lari semuanya. Memang ada yang demikian, ada wanita yang sangat baik, dia mau mengikuti kita susah. Tapi ketika kita sudah senang, jangan dia dilupakan, karena dia sudah mengikuti kita susah. Kalau dia bisa menerima kita susah, kalau senang pasti bisa. Tapi kalau ada wanita yang bisa mengikuti kita senang, belum tentu dia bisa mengikuti kita susah. Tapi diri kita sudah berkorban banyak untuk diri kita. Kita lembur, kita kerja keras, berkeringat, semuanya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Maka sekali-sekali Bapak Ibu, berilah penghargaan buat diri kita sendiri. Berilah dia makan sekali-sekali agak enak. Itu sebagai penghargaan dan terima kasih kepada diri kita sendiri. Ketika orang lain, mungkin kita tidak perlu membicarakan itu, karena itu sudah biasa. Ketika kita tidak bertemu dengan mereka atau ada apapun, kita mendapatkan satu untung besar, kita traktir orang lain, itu sudah biasa. Tapi kita mentraktir diri sendiri, itu hampir tidak pernah kita dengar.
Tapi yakinlah Bapak Ibu, ketika diri kita traktir dia, kita hargai dia, maka dia akan bekerja lebih keras untuk diri Anda. Anda akan bisa sukses karena diri Anda. Yakinlah akan hal itu. Saya baru menyadari, dan sekarang saya juga sering tiap malam mau tidur, saya izinkan tubuh saya untuk istirahat. Semua anggota tubuh saya untuk istirahat. Jantung saya, paru-paru, semua organ yang bekerja itu semuanya rileks, santai, bekerja rileks. Dengan mereka rileks itu, tubuh juga rileks. Dengan kita tidak melakukan aktivitas, otomatis yang di dalam juga tidak bekerja keras, rileks semuanya. Itu dia yang luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita sekarang berilah penghargaan pada diri kita. Kalau kita sesusah apapun, sekali-sekali berilah makanan yang enak buat diri kita. Itu artinya servis untuk diri kita sendiri. Menghargai diri kita sendiri yang selama ini telah berkorban begitu banyak, tetapi kita lupakan. Demikian sahabat hipnoterapi bersama saya Sahari dalam channel Sahari Hipnoterapi. Luar biasa.